Namaku Rani. Aku lahir bukan karena direncanakan, tapi karena dianggap kecelakaan. Ibuku menangis waktu aku lahir, bukan karena bahagia, tapi karena kecewa. Tapi hidup terus berjalan. Setiap hari adalah awal yang baru. Selamat pagi, Rani. Bagaimana kabarnya hari ini? Dia baik-baik saja. Aku hanya berharap dia bisa memiliki masa depan yang cerah. Walau dia kecewa, dia tetap mencintaiku dengan cara yang tak kutahu. Kau akan membesar dengan baik, sayang. Ibunda menjagamu. Tahun-tahun berlalu, berangsur-angsurku merasa cintanya yang semula samar. Lari, Rani. Bermainlah dengan temanmu. Ibu senang melihatmu bahagia. Ibu, lihat aku. Sekolah adalah tempat di mana aku merasa dihargai dan ibu selalu mendukungku. Baik sekali, Rani. Jawabanmu benar. Teruslah seperti ini. Terima kasih, Bu Guru. Ibu bagaikan jangkar bagiku, memberiku kekuatan untuk mengarungi badai kehidupan. Waktu bayi, aku sering menangis, tapi tak ada yang menggendongku. Nenek bilang, aku sering ditinggal sendiri. Ibuku cuek. Ayah, dia sibuk mabuk. Kadang aku bertanya mengapa keluargaku selalu pergi tanpa pamit. Mereka bicara soal cinta, tapi aku jarang merasakannya. Di taman ini bahagia terasa jauh, seperti aku sendirian di antara keramaian. Tapi itu masa lalu. Kini ku temukan kekuatan dalam kesendirian. Di sini aku mengingat kembali hari itu, menuliskannya, memaknai segala luka yang pernah ada. Setiap halaman menjadi saksi ketegaranku, sebuah perjalanan dari rasa sakit menuju pengertian. Dan kini, dengan setiap goresan kuasa, aku melukis ulang hidupku, berwarna dan penuh harapan. Kesunyian berubah menjadi suara-suara yang meriah dalam imajinasi yang kembali hidup. Selama ini aku mengira sendirian adalah kutukan. Padahal itu adalah teman sejati. Aku tak lagi takut menghadapi dunia. Usiaku 7 tahun, aku sudah biasa kena pukul. Ayah sering pulang malam, marah-marah, dan melampiaskan ke tubuh kecilku. Kadang cuma karena aku salah menaruh sandal. Pernah suatu malam, aku mencoba menghibur diriku sendiri dengan menggambar. Tapi bayang-bayang ketakutan itu tetap menghantuiku. Apa ini? Untuk apa kau buang-buang waktu dengan coretan tak berguna itu? Kata-katanya merobek malam itu, sama tajamnya dengan cambukan rotan yang sering ia gunakan. Pagi selalu membawa sedikit harapan. Namun, ketakutan akan malam berikutnya tak pernah jauh pergi. Aku terus bertahan mencari secercah kebahagiaan di antara patahan dan rasa sakit yang menyelimuti hidupku kecilku. Aku iri melihat teman-temanku yang digandeng ibunya ke sekolah. Ibuku bahkan tak pernah menyisir rambutku. Senyumnya bukan untukku. Mungkin memang aku tak pantas disayang. Aku ingin menemukan tempatku di dunia ini, di mana senyum yang hangat menyambutku. Seperti bunga yang memerlukan matahari, aku pun berharap pada cinta. Mungkin suatu hari aku bisa belajar menemukan cinta, mulai dari diriku sendiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencari yang membuatku bahagia. Terkadang cinta datang dari tempat yang tak terduga selama kita berani melangkah lebih jauh. Kekuatan cinta, persahabatan, dan kesenian menawarkan bagian dari kehidupan yang telah lama kuimpikan. Aku makan dari sisa, roti basi, nasi dingin, kadang cuma minum air gula, tapi aku tetap bersyukur. Karena aku tahu hidupku bukan tempat untuk mengeluh, tapi bertahan. Pagi datang membawa harapan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkarya, untuk mencari makna dalam sederhana.
Inilah kebun kecil kehidupan, di mana aku menanam kedamaian, menuai senyum dan merawat mimpi. Dan selama harapan hidup dalam jiwa, tak ada mimpi yang terlalu kecil untuk dikejar. Langit luas bagai kanvas tak terbatas, mengingatkan bahwa dunia ini terlalu indah untuk dihabiskan dalam keluhan. Waktu berlalu, namun semangatku tidak pudar. Setiap hari adalah lukisan baru yang menanti untuk diwarnai dengan cinta dan keberanian. Dan saat malam tiba, sinar bintang memenuhi kegelapan, mengingatkanku bahwa cahaya bisa datang dari kegelapan terdalam sekalipun. Hidup adalah perjalanan yang penuh keajaiban. Guru pernah bilang aku anak cerdas. Tapi saat surat undangan wali murid kuberikan ke rumah, ayah merobeknya. Sekolah nggak penting, katanya. Dan malam itu, aku tidur dengan mata lebam. Saat pagi menjelang, rasa sakit masih ada. Tapi aku tahu bahwa hari ini baru saja dimulai. Sekolah adalah tempatku belajar, mencari teman, dan berharap. Permulaan kehidupan baru selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Dan di sini aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa takut. Mempelajari dunia yang lebih besar dari yang ku ketahui. Kadang aku berharap ada pengakuan, sepatah kata maaf atau bangga. Tapi tak apa, aku masih terus belajar. Karena dari semua yang kupelajari, bintang-bintang di luar sana selalu mengingatkanku bahwa tak ada batas bagi pengetahuan dan impian. Di sekolah aku mulai dijauhi. Mereka bilang aku bau, aku jorok, aku tidak marah, aku hanya sedih. Karena satu-satunya tempatku tertawa mulai meninggalkanku juga. Duduk sendiri saat jam makan siang, aku berharap ada yang mengajakku berbicara. Namun angin dan suara tawa mereka hanya melewatiku. Perjalanan pulang selalu terasa lebih panjang akhir-akhir ini. Di rumah tidak ada yang berubah. Kamar masih sama sepi seperti sebelumnya. Mungkin satu-satunya teman yang kumiliki sekarang adalah halaman kosong ini. Tapi paling tidak, di sini aku bisa mengisi dengan harapan dan impian. Besok adalah hari baru dengan harapan baru dan mungkin, hanya mungkin keberanian baru. Usiaku 10 tahun, aku sempat kabur dari rumah. Tidur di teras mushola, makan dari pemberian orang. Tapi malam itu, aku sadar aku masih terlalu kecil untuk hidup sendirian. Pagi itu, aku melangkahkan kaki kembali ke rumah. Takut tapi berharap. Mama dan Papa ada di teras, menatap jauh ke jalanan, berharap aku kembali. Mereka menungguku dengan cinta yang tidak kufahami ketika aku pergi. Aku tahu aku tidak sendiri, bahwa tempatku di sini bersamanya. Kau pasti lapar, mari makan bersama. Yuk. Terima kasih telah menungguku, kami sangat merindukanmu. Apa kau akan memberitahukan kepada kami tentang perjalananmu? Tentu ayah. Ada banyak hal yang ingin kuceritakan kepada kalian. Dan untuk pertama kalinya aku merasakan rumah ini benar-benar menjadi tempat berlindungku. Malam itu aku tertidur dengan senyum di wajah, merasa aman dan dicintai. Suatu pagi ayah tak pulang. Malamnya, kabar datang ayah meninggal di jalan karena mabuk dan kecelakaan. Anehnya, aku tidak menangis. Yang aku pikirkan hanya satu. Sekarang, siapa yang akan memukulku? Bagaimana bisa ada damai di sela-sela kenangan itu? Apakah aku bisa mengampuni? Tidak ada guna hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kini saatku menemukan jalanku sendiri. Langkah demi langkah aku menapaki jalan baru, sebuah permulaan yang cerah menantiku. Aku menoleh ke belakang sejenak, melihat bayangan kenangan yang memudar. Di setiap wajah,
kulihat kesempatan baru, cerita baru yang bisa kutulis. Kehidupan baru ini adalah kanvas kosong dan aku adalah pelukisnya. Akhirnya, aku temukan kebebasan dalam sebuah pena dan kertas. Hari ini aku remaja, hidupku masih sulit, tapi aku masih hidup. Masih belajar, aku memaafkan ibu, memaafkan ayah. Karena aku tahu, kalau aku terus benci, aku akan jadi seperti mereka. Dan aku tak mau jadi monster di masa depan. Di tengah kesibukan kota ini, aku mulai mengerti arti cinta. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai kekuatan. Teman-temanku adalah keluarga pilihan. Mereka mengangkatku saat aku jatuh, berbagi kebahagiaan dan kesedihan tanpa syarat.